Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kan belajar matematika bersama Bu Reni? Oke, dalam waktunya belajar kali ini, Ibu akan membahas mengenai notasi, rumus, dan nilai fungsi. Oke, langsung saja ya. Nah, mengingatkan kembali nih bahwa suatu fungsi dapat dilambangkan dengan huruf kecil, yaitu huruf F, G, dan H. Ya, jadi ingat ya, kalau kita mau menuliskan suatu fungsi, itu kita harus pakai huruf kecil. Oke? Nah, untuk mengetahui notasi fungsi, Ibu mempunyai dua himpunan. Himpunan pertama itu adalah himpunan A yang anggotanya yaitu ABC. Dan himpunan B itu anggotanya 1, 2, dan 3. Nah, jika fungsi F memetakan himpunan A ke B seperti gambar diagram panah berikut, nah terlihat kan ada 3 pasangan ya. Nah, kita bisa tulis seperti ini. A pasangannya 1. Kita bisa tulis A dipetakan oleh fungsi F ke 1. Nah, peta di sini dari kata pemetaan ya. Ingat bahwa fungsi itu nama lainnya adalah pemetaan. Nah, A pasangannya 1. A dipetakan oleh fungsi F ke 1. Yang kedua, B pasangannya 2. Kita tulis di sini B dipetakan fungsi F ke 2. Dan yang ketiga yaitu adalah C pasangannya 3. Sehingga di sini kita bisa tulis C dipetakan fungsi F ke 3. Nah, cara penulisan seperti ini merupakan notasi fungsi. Ya. Nah, untuk selengkapnya kita lihat lagi di sini. Ada 2 himpunan. Himpunan pertama yaitu himpunan A dan himpunan kedua yaitu himpunan B. Himpunan A anggotanya yaitu X dan himpunan B anggotanya itu Y. Jika dipetakan oleh fungsi F seperti gambar di samping, terlihat ya. Nah, diagram di samping menggambarkan fungsi yang memetakan X anggota A ke dalam Y anggota B. Di sini Y juga bisa kita tulis dengan Fx. Nah, kita bisa tulis notasi fungsinya sebagai berikut. Atau sebagai berikut. Ya, jadi dari diagram panah ini kita bisa buat notasi, kita bisa tulis notasinya seperti ini. Dibacanya apa? Dibacanya fungsi F memetakan X ke Y. Ya, jadi fungsi F memetakan X ke dalam Y. Itu. Jadi untuk notasi fungsi penulisannya seperti ini ya. Oke? Nah, sekarang apa bedanya dengan rumus fungsi? Nah, dari notasi fungsi tadi tersebut, kita bisa tulis rumus fungsinya. Kalau notasi fungsi seperti ini penulisannya, nah kalau rumus fungsi itu dengan sama dengan. Jadi kita bisa tulis fx sama dengan y. Itu rumus fungsi ya. Jadi sekali lagi penulisan notasi fungsi, penulisan notasi fungsi seperti ini, kalau kita buat atau kalau kita tulis rumus fungsinya akan seperti ini. Oke, jadi untuk rumus fungsi pakai sama dengan. Ya, bisa membedakan notasi fungsi dan rumus fungsi. Oke, sekarang kita lanjut ke nilai fungsi. Nah, nilai fungsi kita lihat di sini, Ibu memiliki 2 himpunan. Himpunan pertama atau daerah asalnya itu adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Himpunan daerah kawannya yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Kalau Ibu buat pemetaannya seperti ini, dan kita mengingat-ingat lagi tentang rumus fungsinya, kalau sininya F, rumus fungsinya di sini Fx sama dengan Y. Kita bisa dapat seperti ini. 1 pasangannya 2. Berarti kita bisa tulis F1 sama dengan 2.
2 pasangannya 4. Kita bisa tulis F2 sama dengan 4. 3 pasangannya 6. Kita tulis F3 sama dengan 6. 4 hasil petanya yaitu 8. Kita bisa tulis F4 sama dengan 8. Dan terakhir 5 hasil petanya yaitu 10. Kita bisa tulis F5 sama dengan 10. Nah, terlihat di sini kita bisa tahu rumus fungsinya. Nah, sekilas kalau kita lihat di sini ya, 2, 4, 6, 8, dan 10 itu F1 didapat dari 2 kali 1. Ya, terus yang ininya dari 2 kali 2. Yang ini 2 kali 3. Yang ini 2 kali 4. Yang ini 2 kali 5. Nah, duanya itu selalu sama, tapi yang berubah di sini X-nya. Nah, sehingga dari diagram panah tersebut kita bisa dapat rumusnya. Untuk rumus Fx-nya pasti 2x ya. Dengan X-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, hasil tersebut 2, 4, 6, 8, 10 ini merupakan nilai fungsi. Nah, nilai fungsi yang kalau kita buat himpunannya nanti akan menjadi daerah hasil ya. Jadi untuk mendapatkan nilai fungsi ini gimana caranya dong? Nah, berarti untuk mendapatkan nilai fungsi di sini untuk mendapatkan nilai fungsi fx kita bisa dapat dengan cara mengganti atau mensubstitusi nilai x, nilai daerah asalnya ke dalam fungsi tersebut. Jadi kalau misalnya sekarang Ibu nambah nih daerah asalnya jadi 6. Kita bisa tahu, maaf kok X ya, 6. Nah, kalau misalnya kan Ibu tambahin nih daerah asalnya 6. Kita bisa tahu daerah hasilnya, kita bisa tahu nilai fungsi 6-nya dengan cara mensubstitusikan aja ke 2X. Berarti 2 kali 6 yaitu 12. Nah, jadi kita mendapatkan nilai fungsi tersebut bisa didapat dengan cara mensubstitusi nilai X-nya ke dalam rumusnya. Oke? Itu nilai fungsinya. Nah, dari tadi notasi fungsi, rumus fungsi sama nilai fungsi, kita bisa lihat kan perbedaannya ya dari ketiga tersebut. Sekarang kita lihat contoh soal. Contoh soal pertama, di sini Ibu memiliki soal diketahui suatu fungsi f ditentukan oleh f memetakan x ke 3x ditambah 2. Tentukan A. Rumus fungsi fx, nilai fungsi x sama dengan 2, nilai f3, bayangan dari 4, peta dari x sama dengan 5. Nah, kita lihat di sini. Pertama kita jawab dulu yang A. Yang A, rumus fungsi fx. Nah, kita bisa tulis rumus fungsi fx dari notasinya. Notasinya kita tulis lagi fx sama notasi fungsi ya. Ini jadi udah nggak sabar mau ke rumus fungsi ya, maaf ya. Nah, kita tulis di sininya. Notasi fungsi dulu, fx F memetakan X ke 3X ditambah 2. Nah, kalau kita mencari rumus fungsinya, kita tinggal tulis seperti ini. Fx sama dengan 3X ditambah 2. Oke. Nah, ini rumus fungsinya. Jadi kita ubah penulisan notasi fungsinya menjadi rumus fungsi, menjadi sama dengan. Nah, sekarang untuk yang B, nilai fungsi X sama dengan 2. Tadi ingat, untuk mencari nilai fungsi, kita bisa ganti X yang ada di rumus dengan angka yang diminta. Di sini X sama dengan 2, berarti kita ganti rumusnya, X-nya. Maaf ya, rumusnya tetap sama, tapi kita ganti X-nya menjadi 2. Jadi F2 sama dengan 3 kali 2 ditambah 2. 3 kali 2, 6, ditambah 2 sama dengan 8.
Oke. Nah, yang C juga sama. Dicari F3, berarti kita ganti X-nya jadi angka 3 sama dengan 3 kali 3 ditambah 2 sama dengan 9 tambah 2 sama dengan berapa? 11. Terus yang D, bayangan dari F4. Nah, ini juga sama. Untuk mencari bayangan dari 4, kita juga bisa sama aja ya, sama-sama yang diminta mencari nilai fungsi dari 4, dari X sama dengan 4. Berarti kita bisa jawab dengan cara mengganti juga X-nya dengan angka 4. Jadi 3 kali 4 ditambah 2 sama dengan 12 ditambah 2 sama dengan 14. Yang E, mencari peta. Peta juga sama. Mencari peta berarti mencari nilai fungsi juga. Nilai fungsi dari fx-nya jika x-nya sama dengan 5. Berarti kita bisa tulis F5 sama dengan 3 kali 5 ditambah 2. Sama dengan 15 ditambah 2, yaitu 17. Sudah beres. Nah, untuk contoh soal yang kedua, kita lihat soalnya diketahui suatu fungsi f dinyatakan dalam notasi f memetakan x ke 2x dikurangi 5. Jika daerah asal m-nya yaitu min 5, min 1, 2, dan 6, kita lihat pertanyaannya. A, tentukan rumus fungsi f. B, tentukan daerah hasil fungsi f. Nah, untuk menjawabnya sama, kita tulis dulu di sini notasi fungsinya. Fx 2x dikurang 5. Ya. Nah, daerah asalnya itu min 5, min 1, 2, 6, dan 8. Ya, kita bisa tulis D, domain atau M juga boleh, melihat di situnya min 5, min 1, 2, 6, dan 8. Ya. Nah, yang A tentukan rumus fungsinya, berarti kita tinggal ubah aja di sini jadi fx sama dengan 2x dikurang 5. Terus udah beres di situ, kita lanjut ke B. Nah, untuk mencari daerah hasil, kita cari nilai fungsi dari fx-nya satu per satu. Kita substitusikan daerah domain ke dalam fungsi fx. Berarti kita cari satu-satu ya. Misalnya yang pertama min 5, berarti f min 5 sama dengan 2 kali min 5 dikurang 5. Berarti min 10 dikurang 5 sama dengan min 15. Yang selanjutnya yaitu min 1 sama dengan 2 dikali min 1 dikurang 5 sama dengan min 2 dikurang 5 sama dengan min berapa? Min 7. Terus yang selanjutnya 2 sama dengan 2 dikali 2 dikurang 5. Berarti 4 dikurang 5 sama dengan min 1. F6 sama dengan 2 dikali 6 dikurangi 5 sama dengan 12 dikurangi 5 sama dengan 7. F8 sama dengan 2 kali 8 dikurangi 5 sama dengan berapa? 16 dikurangi 5 sama dengan 11. Nah, sekarang tentukan daerah hasil fungsi f. Ya, kalau misalnya daerah hasil berarti misalnya range, kita tulis, tinggal tulis simpunannya di sini min 15, min 7, min 1, 7, dan 11. Oke, beres. Daerah hasilnya sudah dapat. Oke, paham? Selanjutnya contoh soal ketiga seperti berikut. Diketahui fungsi Gx sama dengan 4x ditambah 5 dan Ga sama dengan min 11. Tentukan nilai A. Nah, kalau dilihat seperti ini ya. Kalau digambarkan ke diagram panah seperti ini nih. Kalau tadi itu kita dapat daerah asal, ditanya daerah hasil. Nah, kalau ini kebalik ya. Jadi kalau di sini kalau Ibu gambarkan daerah asalnya, nah di sini kan ininya Gx ya. Gx misalkan 4x ditambah 5. Nah, ininya belum dapat, tapi hasil di sininya min 11
gitu. Nah, dicari kira-kira ini X-nya berapa, daerah asalnya berapa. Terbalik dengan contoh soal yang tadi. Tapi di sini GA ya. Nah, terus gimana dong? X atau A? Nah, caranya mudah. Untuk mencari daerah hasilnya ini, daerah asalnya ini, kita bisa tulis rumus yang pertama yaitu GX sama dengan 4X ditambah 5. Karena di sini GA, berarti kita substitusi ganti X-nya menjadi A. GA sama dengan 4A ditambah 5. Nah, habis dari situ, dari sini kita dapat bahwa GA sama dengan min 11 ya, dari yang diketahui tadi. Nah, GA-nya kita ubah jadi 4A ditambah 5. Jadi sininya 4A ditambah 5 sama dengan min 11. Nah, 5-nya kita pindah ruas. Dulunya dia pertambahan, pindah jadi pengurangan, jadi min 11 dikurang 5. Nah, terus ke bawahnya kita lihat min 11 dikurangi 5 min 16. Untuk mencari A-nya berarti kita sama pindah ruaskan 4. Dulunya dia perkalian, pindah ruas jadi pembagian. Jadi min 16 per 4. Berarti A-nya berapa dong? A-nya sama dengan min 4. Beres. Berarti di sini min 4 hasilnya. Oke, berarti daerah asalnya yaitu min 4. Bisa? Mudah ya? Oke, yang contoh soal terakhir. Sekarang kalau rumusnya yang nggak diketahui, nah rumusnya yang tidak diketahui, terus gimana jawabnya? Nah kalau yang ini agak berbeda. Kalau yang ini rumusnya ya tidak diketahui, tapi daerah asal dan daerah hasilnya diketahui. Kalau misalkan Ibu gambarkan seperti ini. Di sini fungsinya fungsi fx ya. Di sininya 2. Ya, dari sini F2 sama dengan 13, berarti F2 sama dengan 13. Inilah. F5 sama dengan 22, berarti sini 5. Pasangannya 22. Nah, rumusnya ini berapa? Rumusnya ini apa? Maaf, berapa jadinya? Rumusnya ini apa? Nah, sedangkan rumus umumnya di sini itu adalah Fx sama dengan AX ditambah B. Nah, kita harus cari A sama B-nya. Cara mencarinya gimana? Cara mencarinya berbekal dari sini. Kita tulis di sini F. Ini dulu ya, rumus umumnya Fx sama bentuk umumnya. Bentuk umumnya AX ditambah B. Kita tulis angka yang terbesar dulu. 5 sama 2 besar 5. Berarti kita tulis 5 dulu di atas ya. F5 sama dengan ganti X-nya jadi angka 5. Jadi A dikali 5 ditambah B. Sama dengan 22. 22 atau kita bisa tulis F5 sama dengan 5A ditambah B. Sama dengan 22. Terus F2 sama dengan, ganti juga X-nya jadi angka 2. Jadi A dikali 2 ditambah B sama dengan berapa? 13. Sehingga F2 sama dengan 2A ditambah B sama dengan 22 jadi 13 ya. Jadi diganti sininya masih A kali 5, sininya udah dikali jadi 5A. Oke, nah habis itu langkah yang selanjutnya itu dikurang. 5A dikurangi 2A itu jadi 3A. B dikurangi B itu habis, tinggal 0. Nah 22 dikurangi 13 itu berapa? 9. Nah di sini kita bisa dapat nilai A. Ya, nah cara mencari nilai A-nya kita substitusikan 3, berarti jadi A sama dengan 9 bagi 3. Jadi A-nya sama dengan berapa? 3. Nah, udah dapat A-nya sama dengan 3. Sekarang kita cari B-nya. Cara mencari B, kita substitusikan di sini. A-nya sama dengan 3, kita substitusi ke
bebas mau pilih F2 atau F5. Di sini misalnya Ibu mau pilih F5 ya. Berarti kita tulis F5-nya di situ. F5, rumusnya apa F5? F5 sama dengan yang ini. 5A ditambah B sama dengan 22. Nah, A-nya diganti sama kita. Jadi 3, jadi 5 kali 3 ditambah B sama dengan 22. Terus kita tulis lagi 5 kali 3, 15 nih. Ditambah B sama dengan 22. Nah, untuk dapat B-nya kita pindah ruaskan 15-nya ke sebelah kanan. Dulunya dia itu positif pertambahan ya. Nah, berarti pindah jadi pengurangan. Jadi sini jadi B sama dengan 22 dikurang 15 sama dengan berapa? 7. Dapat. Nah, A-nya udah dapat, B-nya udah dapat. Sekarang kita untuk mencari rumusnya kita substitusikan aja ke bentuk umum yang tadi. Bentuk umum yang tadi adalah Fx sama dengan Ax ditambah B. Masukin A dan B-nya. Jadi Fx sama dengan 3A ditambah 7. Nah, dapatlah hasil rumus Fx-nya. Seperti ini. Oke, gimana? Bisa? Ya, Ibu sarankan sambil nanti kalian melihat videonya, sambil melihat juga buku paketnya juga ya. Oke, nah cukup sekian materi dari Ibu untuk pertemuan sekarang. Silahkan kalian pelajari lagi, ulang-ulang lagi videonya boleh. Oke, sampai sini aja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.